Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Okay, I hope all of you are fine today, and then you can join the meeting of English classroom. Okay, well, student, last week we have discussed about congratulation and then complimenting. Yeah, chapter 1 consists of 3 topics that we must learn in chapter 1. The first is congratulation, and then the second is complimenting, and then number 3, hope and wish. Okay, well, student, today we will discuss about hope and wish. Oke, anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu kan? Saya harap semuanya dalam kondisi sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran bahasa Inggris dengan lancar. Oke, anak-anakku, minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang complimenting, kemudian congratulation. Kemudian untuk hari ini kita akan mempelajari yang terakhir, yaitu apa? Topik yang terakhir pada chapter 1 yaitu penggunaan kata hope dan wish. Ya. Dan sekarang dilihat expression wish and hope, yaitu mengungkapkan harapan dan keinginan. Expression wish and hope sama-sama mengungkapkan harapan dan keinginan, tapi dalam penggunaannya sangat berbeda. Okay, I will explain you the differences between hope and wish. Apa perbedaan antara ungkapan wish and hopes dalam bahasa Inggris? Oke, kita lihat. The differences between hope and wish in English. Perbedaan hope dan wish dalam bahasa Inggris. The usage of wish. Penggunaan kata wish. Wish dalam bahasa Inggris digunakan untuk menyatakan harapan yang tidak mudah atau mustahil untuk diwujudkan. Kata wish juga seringkali digunakan untuk mengekspresikan pengandaian, mengungkapkan doa, dan mengucapkan keinginan dengan lebih sopan. Jadi perbedaannya, ya, penggunaan kata wish itu harapan yang tidak mudah atau mustahil untuk diwujudkan, or impossible, ya, impossible. Jadi impossible adalah tidak mungkin terjadi. Ya. Oke, contoh the example of the usage of wish untuk menyatakan keinginan yang tidak mudah atau mustahil diwujudkan, or impossible. The example number 1. I wish I can fly. I wish I can fly. Saya harap saya bisa terbang. In reality, I can't fly because I have no wings. Di situ suatu keinginan yang tidak mudah atau bahkan tidak mungkin terjadi, ya, impossible. Saya harap saya bisa terbang, tapi kenyataannya I can't fly, saya tidak bisa terbang, because I have no wings, karena saya tidak mempunyai sayap. Okay, the example of number 2. I wish today is Saturday. I wish today is Saturday. Saya harap hari ini hari Sabtu. But in reality, today is Friday. Ya, jadi kenyataannya saya harap hari ini hari Sabtu, tapi kenyataannya hari ini hari apa? Hari Jumat, dan kita tidak mungkin untuk mengubahnya menjadi hari Sabtu. Jadi the example of number 1 and number 2, the expression of wish, the meaning is impossible. Jadi pada contoh nomor 1 dan nomor 2 adalah penggunaan kata wish yang menyatakan keinginan yang tidak mungkin terjadi atau impossible. The next, the usage of wish to express conditional sentence. Jadi penggunaan kata wish untuk mengekspresikan pengandaian. Pengandaian itu apa? Yaitu bertentangan dengan waktu sekarang. Jadi bertentangan dengan waktu sekarang tidak mungkin terjadi pada waktu sekarang ini. I wish, contoh the example,
I wish I had two horses. I wish I had two horses. In reality, I don't have two horses, but I want to. In reality, I don't have two horses, but I want to. I wish I play a piano. I wish I could play a piano. In reality, I can play a piano, but I want to. Jadi di sini, I wish I had two horses. Saya berharap saya punya dua rumah. Tetapi kenyataannya saya tidak punya dua rumah, tetapi saya ingin. Jadi sekarang ini saya tidak mempunyai dua rumah, bahkan mungkin saya tidak punya rumah sama sekali. Tetapi saya berkeinginan untuk mempunyai dua rumah. Tapi jelas ini tidak mungkin karena terjadi pada waktu sekarang. I wish I could play a piano. Tapi kenyataannya apa? Saya tidak bisa bermain piano sekarang, tetapi saya sangat menginginkannya. Kemudian the pattern of wish to express conditional sentence, ya, itu polanya ungkapan wish yang digunakan untuk mengungkapkan pengandaian, yaitu menggunakan, perhatikan kata had and then kata could. Itu kata kerja bentuk keberapa? Oke, and the verb to, ya. Jadi kata kerja bentuk kedua, past tense. Tetapi itu bertentangan dengan waktu sekarang, kenyataan waktu sekarang. Jadi polanya subject plus wish plus subject plus past tense. What is the pattern of past tense? Pola dari past tense apa? Subject plus verb to, ya. Subject plus verb to. Perhatikan kata I had two horses. Had di situ adalah bentuk kedua dari kata have. Kenyataannya menggunakan present tense. I don't have two horses, but I want to. Kemudian could itu bentuk kedua dari kata can. I can't play a piano, but I want to. Itu bertentangan dengan waktu sekarang. Kemudian wish digunakan ketika kita berharap seseorang memiliki kebahagiaan di masa datang. Contoh, I wish you happiness in your new horses. I wish you happiness in your new horses. Saya harap kamu bahagia di rumahmu yang baru. Itu suatu harapan untuk kebahagiaan seseorang di masa yang datang. I wish you every success in the future. I wish you every success in the future. Saya harap kamu selalu sukses di masa yang akan datang. Jadi, saya ulang ya. Oke. We remind the uses of wish, ya. The first is impossible, to express of impossible, mengungkapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kemudian yang kedua, mengekspresikan pengandaian. Kemudian yang ketiga adalah berharap seseorang memiliki kebahagiaan di masa datang. Again, the example of dialogue using wish. Oke, sekarang saya beri contoh dialog yang menggunakan penggunaan kata wish. Anton and Johan. Anton, excuse me, could you please read the book for me? Maaf, dapatkah kamu mengambilkan buku untuk saya? Johan, sure thing, here you are. Tentu saja, ini. Anton, thanks. I wish I was taller, so that I wouldn't have to ask someone else to get something off the top shelf of me. Saya harap saya lebih tinggi, sehingga saya tidak usah menyuruh seseorang untuk mengambilkan sesuatu yang ada di atas rak untukku, rak yang paling atas. Tapi kenyataannya apa? Anton is not taller than Johan, ya. Jadi kenyataannya Anton itu tidak tinggi atau lebih tinggi dari Johan. Itu pengandaian yang tidak mungkin terjadi atau impossible pada waktu sekarang ini, ya, pada waktu sekarang ini. Jadi impossible. Nah, oke, ya. Penggunaan kata wish sudah selesai. Dan sekarang kita now we discuss the expression of hope. Kita lanjutkan
expression of hope. Penggunaan kata hope, the usage of hope. The word hope, ya, kata hope digunakan untuk menyatakan harapan yang sangat mungkin terjadi. Kebalikan dengan kata wish tadi yang tidak mungkin terjadi atau tidak mungkin diwujudkan. Tetapi kata hope di sini digunakan untuk menyatakan harapan yang sangat mungkin terjadi. Contoh, I hope I can buy new smartphone this month. I hope I can buy new smartphone this month. Saya harap saya dapat membeli HP baru bulan ini. Ini harapan yang mungkin terjadi karena pada bulan ini saya sudah punya uang yang cukup untuk membeli HP, ya. Tapi kalau kamu tidak mempunyai uang, kemudian kamu berharap, maka kamu menggunakan kata wish, ya. I wish I can buy new smartphone this month, ya. Kemudian number 2, I hope Ratna will be the first winner in English speed contest next week. Ya, saya harap Ratna akan menjadi juara pertama pada lomba bahasa Inggris minggu depan. Harapannya sangat mungkin terjadi karena Ratna selalu berlatih setiap hari, ya. Kemudian bahasa Inggrisnya juga sangat bagus. Kemudian the next responses of expressing hope. Apa yang kamu ungkapkan ketika seseorang mengucapkan harapan kepada kalian? The expression atau the responses of expression hope. The first is thank you, thanks a lot, thank for your hope, God bless us. Example, I hope you will be the first winner. Kemudian responnya apa? Thanks a lot. Okay, well student, I will give you the example of the dialogue by using the expression hope. Dialogue 1, situation. Dayu is going to participate in the running competition to celebrate the Independence Day. Siti hopes that Dayu will become the winner. Dialogue, Dayu and Siti. Siti, wish me luck. I will take part in the running competition to celebrate the Independence Day. Siti, doakan saya akan ikut serta dalam lomba lari untuk merayakan hari kemerdekaan. Kemudian Siti menjawab, I hope you will be the champion, Siti. Good luck. Saya harap kamu akan menjadi juara. Siti, good luck. Ya, thanks a lot. Terima kasih. Jadi kata yang ditulis merah itu adalah ungkapan the expression of hope, and then bawahnya Dayu thanks a lot, the response of the expression of hope. The next example, situation. Zara is preparing for the singing contest. Sidki hopes Zara will be the winner. Dialogue, Sidki, your voice is amazing, Zahra. I hope you will be the winner of the singing contest. Zahra, thanks Sidki, wish me luck, amin. Itu ungkapan yang menyatakan harapan. Dilihat pada tulisan yang berwarna merah itu. I hope you will be the winner of the singing contest. Kemudian responnya apa? Thanks Sidki. Oke anak-anak, ya. Tadi kita sudah mempelajari tentang penggunaan kata wish and hope dan perbedaannya. Kemudian bukunya dipelajari ya, buku paket maupun buku Intan Pariwara. Kemudian setelah after you join the lesson of my English lesson, and then today we discuss about the usage of wish and hope. I hope that you can understand what I have explained you. Ya, jadi saya harap setelah itu kamu bisa memahami penggunaan kata wish and hope. Kemudian untuk berikutnya kamu kerjakan mengerjakan di Google Form ya, dikirimkan paling lambat nanti jam 2 siang. Oke, thank you student. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu
sehat.